yang tersisa tinggal berapa orang lagi? Dikitan. Terakhir. Oke guys, terakhir guys. Penumpang terakhir. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Solo Balaban Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Kemana langkahku pergi, selalu ada denganmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberang, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Penumpang Solo sepinya. Yep, guys.
balik foto dirinya kan. Nyantai ya foto lagi deh. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin ketika video ini tayang sudah masuk tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita semua sukses selalu, tambah sehat, tambah rezeki, tambah istri, tambah kesuksesan dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya pemirsa. Jikalau tahun-tahun sebelumnya kita belum mencapai target yang diinginkan atau yang dituju, mudah-mudahan saja di tahun 2024 kita semua bisa mencapai targetnya pemirsa. Amin. Termasuk bagi yang belum mendapatkan pasangan dan sudah cukup umur untuk menikah, ya mudah-mudahan di tahun 2024 ini mendapatkan target dapat jodoh. Amin. Mudah-mudahan nanti ketika tahun baru 2025 tidak sendirian. Bagi yang belum cukup untuk menikah atau masih muda, ya berkaryalah untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Karena karya pemuda negeri ini sangat berarti bagi kemajuan negeri ini pemirsa. Tanpa ada karya dari para pemuda generasi penerus bangsa, mungkin negeri ini pun tidak akan maju pemirsa. Waduh. Selain itu, mudah-mudahan negeri kita Indonesia tetap maju, tambah sejahtera, tambah makmur, tambah menjadi negara yang bisa mengayomi perdamaian dunia pemirsa. Amin. Mamang tak henti-hentinya berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan negeri Palestina di tahun 2024 mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dari penjajahan Zionis Israel pemirsa. Mudah-mudahan Palestina menjadi negeri yang damai, sejahtera, makmur seperti sejak dulu kala sebelum Zionis Israel menginjakkan kaki ke tanah Palestina pemirsa. Oke backpacker mania, alhamdulillah ketika naik kereta api Lodaya tambahan dari Tasikmalaya menuju Solo, Mamang sudah sampai ke kota Solo tepat pukul 19.20, hampir pukul 7:30 ya. Dan ternyata kereta api Lodaya tambahan yang Mamang naiki kebanyakan turunnya penumpang di kota Jogja, sedangkan untuk ke kota Solo ya dalam satu gerbong tinggal 10 orang pemirsa. Itu artinya 3/4-nya turun di Jogja dan sisanya turun di Solo. Tapi ada hikmahnya pemirsa. Jikalau Mamang liburan ke Jogja pada saat Natal tahun baru 2023, kata teman saya yang di sana ternyata penuh sesak. Uyek ya. Bahkan untuk hotel atau tempat penginapan penuh. Sedangkan untuk ke Solo alhamdulillah ya tidak terlalu penuh. Dan ini cocok untuk liburan kali ini pemirsa. Dan ternyata destinasi wisata yang ada di kota Solo ini tidak kalah dengan Jogja pemirsa ya. Sama-sama eksotis dan sama-sama hampir-hampir mirip lah. Kalau di Jogja ada keraton, ya di sini juga ada keraton pemirsa. Hampir mirip-mirip dengan Jogja. Termasuk kalau di Jogja ada Malioboro, di sini juga ada. Hampir mirip sekali. Meskipun mirip, tetapi ada bedanya antara wilayah Solo dengan wilayah Jogja. Apa itu perbedaan dan persamaannya? Kalian bisa berkunjung aja ke Solo dan rasakan sensasinya.
Lalu setelah dari Solo, rasakan juga sensasi di Jogja pemirsa. Kalian akan merasakan sensasi yang sama, tetapi ada mirip-miripnya dan juga beda-bedanya pemirsa. Mamang tidak akan bisa menjelaskan apa itu perbedaan dan persamaannya. Rasakan sendiri bagi kalian dengan cara jalan-jalan pemirsa. Gimana keseruan backpackeran. Yang namanya backpackeran ya, diusahakan mencari tempat eksotis, menyenangkan, romantis, unik, dan juga hemat alias murah meriah pemirsa, dan terjangkau. Meskipun dengan cara jalan kaki. Waduh, gimana caranya berwisata dengan hemat? Itulah filosofi backpackeran. Kalau ingin wisata yang mahal-mahal bukan istilah backpackeran pemirsa. Ya saking hematnya nih, bawa bekal lewat tas besar. Waduh. Oke backpacker mania, bagi kalian yang penasaran apa aja kegiatan Mamang di Solo, kalian ikuti saja episode ini sampai episode terakhir pemirsa. Nah gimana keseruannya ya kalian nonton aja sampai episode terakhir pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton pemirsa. Oke backpacker mania, ngomong-ngomong tentang Solo. Solo atau Salah nih. Dulu namanya Salah ya, sekarang menjadi Solo. Kok bisa? Jadi Solo ini adalah sebuah kota yang benar-benar penuh dengan sejarah pemirsa. Bahkan sejarahnya sejak zaman purba. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Oke, sambil jalan kaki dari stasiun Solo Balapan sampai hotel. Kebetulan jarak antara Solo Balapan dengan hotel yang Mamang sudah pesan itu jaraknya cuma 550 meter pemirsa. Yang namanya kurang dari 1 kilo, apalagi cuma 500 meter, tubuh kita masih sehat. Seorang backpacker itu harus ditempuh dengan cara hemat. Salah satunya jalan kaki pemirsa. Kecuali kalau sudah lelah, baru kita cari yang hemat. Ya misal naik bis ya, atau kalau di kota tidak tahu jurusan bisnya apa, kendaraan umumnya apa, cukup aja dengan taksi online. Kalian download aja aplikasi Maxim, Gojek, atau mungkin Grab ya. Kendaraan yang murah untuk sampai ke sana pemirsa. Sejarah kota Solo bisa dibagi menjadi beberapa periode. Jika dirunut hingga zaman kuno, maka sejarah kota Solo dimulai dari era manusia purba, Homo erectus, sekitar 1 juta sampai 600.000 tahun yang lalu. Bahkan di sekitar Sungai Bengawan Solo yang mengalir di kota Solo, ditemukan juga fosil Homo soloensis, yaitu manusia purba dari Solo. Itu artinya sejak zaman purba atau era 600.000 tahun yang lalu sampai 1 juta tahun yang lalu, di daerah sekitar Solo itu sudah dihuni manusia purba yang fosilnya ditemukan di Sangiran, Kabupaten Sragen. Namun pada umumnya sejarah kota Solo diceritakan berawal dari sebuah desa terpencil nan tenang hingga tahun 1744. Dikutip dari laman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta pada Kamis 25 Agustus 2022, sejarah kota Solo atau nama Solo ada karena kota Surakarta dulu didirikan di sebuah desa bernama Desa Salah di tepi Sungai Bengawan Solo. Dahulu Solo dikenal sebagai desa terpencil dan tenang. Desa itu berjarak sekitar 10 km di timur Kartasura. Kartasura ini merupakan pusat kerajaan Mataram Islam pada waktu itu. Singkat cerita, pada masa kepemimpinan Susuhunan Mataram Pakubuwono II terjadi peristiwa geger pecinan yang menyebabkan hancurnya keraton Kartasura. Geger pecinan ini merupakan salah satu peristiwa pemberontakan yang diikutsertakan orang-orang Cina pemirsa. Geger pecinan adalah sebutan untuk peristiwa pemberontakan yang dilakukan masyarakat Tionghoa kepada POC di Batavia. Pemberontakan itu kemudian merembet ke berbagai daerah.
Meski pada awalnya sempat mendukung pemberontakan masyarakat Tionghoa, Pakubuwono II pada akhirnya mendekat ke POC, sehingga kelompok yang tertindas oleh POC terdiri dari gabungan masyarakat Tionghoa dan Jawa menganggap Pakubuwono II sebagai lawannya. Kedudukan para pemberontak ini sangat kuat karena didukung para bupati. Serangan itu sangat kuat, pemberontakan bisa membobol keraton Kartasura hingga membuat Pakubuwono melarikan diri, kata dosen sejarah FKIP Universitas 11 Maret Leo Agung kepada Detik Jateng Senin 25 April 2022. Kemudian Pakubuwono II dibantu Belanda melakukan serangan balik ke Kartasura sehingga berhasil merebut tahta. Namun karena kondisi keraton Kartasura sudah hancur, Pakubuwono memilih mendirikan keraton baru di Desa Sala pada 1745. Karena keraton sudah rusak, orang dulu menganggap akan sial kalau masih dipakai. Makanya Pakubuwono II membangun keraton Surakarta di Desa Sala, terang Leo Agung dari Detik Jateng Senin 25 April 2022. Dalam buku Babat Sala yang ditulis Raden Mas Said disebutkan bahwa Pakubuwono II berangkat dari Kartasura naik kereta Kiai Garuda, turut menggiringi pula sejumlah pejabat termasuk perwakilan Belanda Baron van Hohenzollern. Proses perpindahan keraton Kartasura ke Desa Sala dilakukan pada Rabu 17 Februari 1745. Peristiwa tersebut menandai lahirnya kota Sala atau kota Solo, sekaligus perpindahan ibu kota Mataram Islam dari Kartasura ke kota Solo sekarang. Dilansir dari solopost.com, perpindahan istana sebagai pusat pemerintahan merupakan hal yang umum terjadi sejak zaman keemasan berbagai kerajaan di Nusantara. Ya, salah satunya adalah perpindahan Istana Mataram. Istana Mataram ini, ibu kota Mataram ini sering berpindah-pindah. Dalam catatan sejarah, Keraton Mataram Islam sering berpindah. Kerajaan yang awalnya didirikan oleh Panembahan Senopati itu awalnya berada di Kota Gede. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, keraton dipindah ke Kerto. Selanjutnya keraton kembali pindah ke Pleret setelah kegagalan penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Dan pada masa Amangkurat II, pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah Wanakerta yang kemudian disebut dengan Kartasura. Dan terakhir ketika dipimpin oleh Pakubuwono II, itu dipindahkan dari Kartasura ke Desa Sala yang kelak menjadi Solo. Sinuhun Pakubuwono II memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke Desa Sala karena istana Kartasura hancur akibat serbuan pemberontak. Lokasi untuk pemindahan disebut sebagai Desa Sala karena dahulu di desa tersebut banyak ditumbuhi tanaman sala, yaitu sejenis pohon pinus, seperti yang ditulis di serat Babat Sangkala. Dikutip dari iNews Jateng, Pakubuwono II membeli tanah dari iuran Desa Sala, yaitu Kiai Sala sebesar 10.000 ringgit atau gulden Belanda. Mungkin kalau sekarang berapa ya? Kalau dirupiahkan, untuk membangun Istana Mataram yang baru. Secara resmi, Istana Mataram Islam yang baru dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan mulai ditempati tanggal 20 Februari 1745. Sala merupakan desa yang dipilih Raja Pakubuwono II ketika akan mendirikan istana baru setelah perang suksesi Mataram Islam terjadi di Kartasura. Sejumlah pusaka yang masih tersisa pun dibawa, bahkan pohon beringin juga turut dibawa untuk ditanami di alun-alun. Selama perjalanan ke timur dari Kartasura menuju Desa Sala sejauh 10 km itu, sejumlah abdi dalam menabuh gamelan. Waduh, seperti parade ya, atau mungkin karnaval. Tiba di lokasi, Pakubuwono II pun menyatakan bahwa Desa Sala diubah menjadi Nagari Surakarta Hadiningrat. Penyebutan nama Sala dianggap sulit oleh orang Belanda. Nama ini berubah menjadi Solo karena orang Belanda sulit menyebut Sala, akhirnya orang Belanda menyebutnya Solo.
Oleh karena itu pada akhirnya kota di mana yang ada keraton Surakarta Hadiningrat yang awalnya namanya Salak berubah nama menjadi Solo akibat orang Belanda sulit mengucapkan nama Salak. Kalau begitu mungkin nama buah yang ada di Nusantara yaitu salak itu kalau orang Belanda mungkin bisa menyebutnya jadi Solo karena orang Belanda sulit mengucapkan nama salak. Nah, dari ucapan orang Belanda ini karena sulit mengucapkan nama salak akhirnya berubah menjadi Solo, dan nama Solo inilah menjadi populer sampai hari ini menjadi sebuah kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Senjanan muram Sip. di hati remuk redam, jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan.